Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, baik itu viewer dan subscriber Andi Gravinsi tentunya. Atau Anda bisa tagline-nya di YouTube VAF Linear Amplifier. Dan terima kasih buat customerku dari my customer in Saudi Arabia and Taiwan and Filipina. Oke, jadi ada beberapa pesanan yang akan kita buat, baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri. Kali ini yang masih masuk dalam pekerjaan itu dari Arab Saudi. Ada lagi, setelah kemarin kita kirim 1 kilo, dia kepengen lagi membuat 1 kilo yang sama persis. Oke, dan dari Filipina masih ada 2 unit yang sedang kami kerjakan, serta lagi dalam negeri. Oke, terima kasih. Ini ada booster, ini adalah upgrade. Sebelumnya sudah pernah saya posting ini, cuman modelnya bukan seperti ini ya, dia mukanya warna biru. Bisa dilihat di channel saya di sebelumnya sekitar bulan Januari ya. Jadi paletnya ini palet yang lama, dari teman kita yang dari Siantar. Jadi dia membeli palet, cuman paletnya palet lama, pendinginnya juga masih produk lama, semuanya produk lama. Istilah kita kalau mobil itu LGX lah, kelas LGX. Sekarang kita rubah bagaimana mobil LGX ini bisa melaju mengimbangi mobil Innova Reborn. Tentu dengan spek yang khusus dan racikan-racikan yang sangat susah ya bilang ya, karena harus dihitung segala sesuatunya. Oke, daripada panjang lebar, kita lihat isi dalamnya. Sebelumnya kita tengok luar dahulu. Di sini ada indikator ready. Ini adalah transmit dan ini adalah protect indikator. Dan ini adalah voltage adjustment, ini adalah operate. Dan ini adalah digital bore meter. Jadi kita bekerja sama dengan IndoRF, baik itu mulai palet, kontrol dan lain sebagainya, kita barang jadinya. Dan ini adalah digital voltmeter DC. Oke, ini ada tombol operate. Ini lampu akan menyala warna merah jika tombol kita naikkan ke atas. Oke, sekarang kita pindah ke dalam. Bisa dilihat ini isi dalamnya ya, saya bilang LGX sama apa tadi, Innova ya, ini Innova Reborn ya. Jadi gini, ini palet lama dengan spek awalnya pendinginnya menggunakan pendingin BTS, dan ini kita langsung sharing-sharing ya. Jadi paletnya itu cenderung panas, cepat panas karena pendinginnya menggunakan pendingin plat aluminium ya, bekas BTS. Bahkan kemarin itu sempat ngefong ininya, MOSFET-nya. Dan ini kita MOSFET-nya ori ya. Walaupun PCB-nya LGX lama, kita MOSFET-nya ori ini. Menggunakan yang oval. Jadi ini speknya cukup menguras otak ini untuk perakitannya, karena susahnya minta ampun. Yang ini nggak usah ditanya, ini adalah kijang Innova Reborn, dan ini adalah beberapa orang punya ya. Ini kita menggunakan BLF 188 XRS. Apa itu keunggulan XRS? Kita jelaskan ya. Ada beberapa spek, atau kita sebutkan 2 aja lah. 2 saja yang kita sebutkan supaya teman-teman itu lebih mengerti ya, apa bedanya XR dengan XRS ataupun XRG. Kalau XRG itu similar ya, atau sama persis dengan XRS. Satu keunggulannya dengan XR adalah temperaturnya lebih adem ya kan. Misalnya 1 kilo yang XR itu misalnya temperaturnya 45, dia itu cuman 38, 37 seperti itu. Jadi lebih adem ya. Yang pertama keunggulannya. Yang kedua adalah apa coba? Powernya lebih gede. Pasti powernya lebih gede. Karena MOSFET-nya juga unggul nih. Dan ini rangkaiannya ini kita turunkan ya, terutama tegangan gate-nya, karena
Kalau kita tes lawaran tok hanya A dan B ini kita tes satu-satu, misalnya inputnya kita langsungkan 4,5 watt ya kan, itu keluarnya di sini itu tegangan 23, dia bisa 200 lebih dan ini hanya 110. Maka kita upgrade rangkaian-rangkaiannya, sekarang sudah mendekati 200 ya, hampir imbang. Ini hitam, ini bekas anu nih, kemarin ada C yang apa yang nggak kuat tegangan, dia meletus ya, kenain MOSFET ini, tapi nggak apa-apa nih, ini hanya ditinggal hilang nih. Jadi itu ya gambarannya. Ini kanan kijang LGX, kijang super, kijang lama ya kan, tapi kita ajar kemampuannya supaya dia bisa melaju mengimbangi dengan ini. Ini adalah kijang Innova Ribbon, tentunya lajunya kencang karena isinya solar ya. Kali ini mungkin minyak makan ini atau mungkin minyak jelantah, minta minyak bimoli lah. Tapi nggak masalah apapun itu, yang penting minyak sekarang harga solar harga bimoli juga naik ini. Aduh lah, ini bagian splitternya input, dan ini bagian, aduh ini ada tegangan tinggi nih, lupa sampai tanganku nyentuh, nyetrum, besok libur aku. Ini bagian outputnya. Jadi ini ada kombennya di sini, LPF nya. Kalau nggak dikasih ini habis ini, dan efeknya yaitu di airflank ini atau nuatornya ini akan panas karena nggak balance ya. Yang sesuai saya bilang tadi, misalnya yang satu outputnya sekilo, yang satu cuma 600, makanya diajar apabila terjadi perbedaan 500 ya jebol airflanknya. Ini adalah rangkaian sensingnya, kita menggunakan triple relay ya, yang 12 volt 16 ampere, yang single plate kita pakainya. Jadi relaynya bagus untuk koaksial, dan ini boosternya sudah lengkap ya, sudah ada jumper ya. Dan ini sekali lagi saya bilang, ini adalah proses upgrade ya, upgrade dari 1 kilo ke 2 kilo. Kalau kita membuat 2 kilo full, pastinya hasilnya lebih bagus, seperti yang ada di video saya sebelumnya ya, kita kirim ke Mabes Polri, ada juga yang kemarin ke Kalimantan Timur. Itu lebih mantap, itu pokoknya sangat luar biasa. Switchingnya menggunakan ZTE upgrade ya, ini upgrade. Oke, ini relaynya kipas itu auto fan, jadi kalau kita tekan BDT dia akan kencang, kalau kita lepas dia akan pelan. Kemudian kita tengok bagian pantat, pantat itu agak jorok, kita rubah bagian belakang. Ini menggunakan DIN sasis, jangan coba-coba ya power gede pakai PL atau pakai N aja saya nggak berani. Jadi kuncinya, intinya gini, intinya kalau kita mengcombine dua hati yang berbeda itu nggak bisa kita paksakan bro, yang satu ini harus sekilo, yang satu harus sekilo, nggak bisa kayak gitu ya. Kita cari tengahnya, misalnya dia sekilo berat kita turunkan ke 900, dia sekilo ringan kita turunkan ke 900, supaya dia bisa mengimbangi antara Ribbon dan LGX. Jadi kuncinya itu bukan di besar-besarnya power, tapi persamaan power itu yang harus dicari, itu namanya combine ya kan. Kenapa? Karena MOSFET-nya jelas beda nih, dari tipenya juga beda, dari PCB-nya juga beda ya, istilahnya ini yang tipe lamanya lah. Jadi itu ya, ingat yang dicari adalah persamaan powernya supaya equal atau sama. Oke, panjang lebar kita ngomong, aku pun juga lapar nih. Kita nyalakan ya langsung ya, kelamaan ngobrol. Ini boosternya bisa dari 142 sampai dengan 144. Jadi saya mainnya di bawah sesuai dengan antena matching. Kalau antena Anda matching di atas 144 juga tidak ada masalah, atau di 14450 paling tingginya juga tidak ada masalah. Jamu. Oke, kita nyalakan saja boosternya. Siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Itu doa memakan perasaan. Oke. Lampunya kok silong ini ya. Tuh tengoklah tuh lampunya silong. Ini lampunya itu kayak di remang-remang ya. Kalau Anda tahu remang-remang ya, lampunya kayak gini tuh, agak gelap-gelap gitu. Oke ya, sekarang kita lihat dulu
Kita lihat inputnya. Alah, lali tak patah ini. Oke, kita lihat inputnya. Ini SWR nya, power meternya itu ada settingan-settingan yang bisa kita atur, terutama dengan cara menekan tombol ya. Ini di cara masuknya, tekan set lama. Nah, di sini kita bisa set power maksimal, set SWR maksimal, RF input. Jadi semua jika sudah terprogram di sini dia akan terproteksi. Caranya seperti apa ada di video saya sebelumnya. Nah, ini lengkap nih. Fall in maksimal berapa? Misalnya kalau inputnya di set di 45, ketika kita kasih 46 dia akan protect. Kalau dia protect akan mati. Jadi booster akan mati, hanya nyala kontrolnya saja. Jadi switching aman, paletnya pasti akan diamankan secara sistem ya. Ya. Ini fall in-nya kita buat 55. Kita simpan. Waiting for shift. Oke ya, kita lihat inputnya. Kita agak besar sedikit nih. Nanti turun. Radio saya melorot. Biasa suka melorot katoknya. 46 ya, 45. Kita on kan, main di kecil di 14,6 321. Aman ya. Terus kita tambah lagi di 27 ya. 27 600 lebih. Kita naikkan di 36 volt 321 1700 ya. Nah, 1700 kita lihat 321. Katok. Nah, katoknya bolong. Nah, oke, sekarang kita naikkan lagi ya voltasenya. Ini enggak sebesar ya. Karena mungkin di 42 atau 43 ada lebih-lebih ini. Ini enggak usah ngoyo. Ini sekarang di 40 volt ya. Di 40 volt 321 2000 40 keluarnya 2000 di sini. Kita lihat amperasenya. Kayak amperasenya dilihat ya. 321 9 ampere. 9 ampere temperaturnya. Nah, lihat di sini temperaturnya, tak tembak dulu ya. Mungkin yang kanannya agak panas nih karena MOSFET-nya beda. 42 yang kiri. Nah, kayak fakta membuktikan ya, beda 6 derajat ya. Nah, ini bukan data saya, tapi ini data dari real. Kita tambah lagi ya, langsung 43, coba 44 321 2200 lebih. Kita lihat skala 3 kilo ini 321 sama 1200. Kita lihat temperaturnya kiri dulu. Tiga 37 yang kanan. Udah nggak kena. 44. Oke, 4 beda kan. Nah, sekarang kita tes proteknya ya. Masih keluar 2200 ya. Kita coba tambahin inputnya sedikit. Oke. Siap, 321 2300. Sekarang coba kita tes proteknya, inputnya. Ini saya tambah ya. Di radio ini saya tambah ya. Oke, kita nyalakan. RF input. Secara sistem langsung mati. Switching mati. Nah, switching mati.
Cara makainya nggak usah dimatiin ini tekan ini set lama. Nah, oke, dah kembali lagi. Sistemnya udah jalan ya. Kita coba temperaturnya masih 31 ya. Kita coba masuk temperatur. Woi, temperatur 50 ketinggian. Kita coba turunkan di 40 coba. Ini nggak saya transmit ya, tapi saya dekatkan pakai solder ya, untuk mewakili panas. Sudah dekat soldernya nih. Ini solder ya, saya panasi di sensornya. Ada 35, 36, 37, 38. Karena dia lengket di pendingin yang cukup tebal, makanya dia agak susah untuk panas ya, karena pendinginnya juga bagus. Nah, soldernya kena kipas nih. Nah, kan 40 derajat mati kan. Nah, oke. Untuk yang lainnya pun sama. Untuk sensor output itu bisa kita setting ya. Contoh, ini kita di RF power maksimal. Settingan saya di 2500, coba kita turunkan. Kita coba main di 2000 ya. 2021. Nah, apakah ketika dia mencapai klimaks 2021 dia protek? Kita lihat ya. Silo nggak? Nggak kan? Turunkan ya. Ya, sudah mendekati 2021. Tekan lama, waiting for save. Kita cek inputnya coba. Besaran kita kurangi, coba main di 45. Oke, 45. Kalau di 2021 dia pasti mati. Ini masih 1200. 40. Kelebihan output kelebihan. Nah, kita kurangi coba ya. Kita pakai voltase yang kecil dulu. 3 atau 4, 36, atau 7, 8, 19, 40. Nah, kan booster ini super aman ya. Jadi booster ini itu ada 5, kok seperti balon ya. Jadi boosternya ini itu punya 5 keunggulan. Di antaranya 1, protect input, protect output, protect SWR, protect temperatur, dan protect tegangan jika berlebih. Ya, jadi aman ya. Oke, terima kasih buat teman-teman
Ini barangnya udah selesai semuanya, bisa kita packing dan kita kirim. Terima kasih. Dan ini sudah ada jumpernya ya, jadi upgrade kita alhamdulillah 99% berhasil, walaupun mengalami susah ya, bukan seperti kita rakit 2 kilo seperti biasanya, karena beda ini LGX dan Innova Ribbon yang harus kita satukan. Terima kasih, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa jaga kesehatan, like dan subscribe. Selamat pagi.